Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmi dengan NIM 22020411043. Nah, di sini saya akan mengumpulkan tugas dari tafsir tematik keperempuanan, kedudukan keperempuanan yang membahas tentang perkawinan dalam Islam, monogami dan poligami gitu ya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang judulnya yaitu asas perkawinan dalam Islam, titik 2, monogami dan poligami dalam perspektif tafsir Al-Maraghi. Nah, pendahuluannya adalah ya seperti mana yang kita tahu, perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam pelaksanaannya, Islam memberikan ruang untuk dua bentuk pernikahannya, ini monogami sebagai bentuk dasar dan poligami sebagai bentuk alternatif. Topik ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya perdebatan terkait hukum dan praktik poligami di masyarakat. Oleh karena itu, saya mengambil penafsiran dari tafsir Al-Maraghi mengenai tema ini. Nah, adapun pembahasannya yaitu yang pertama, karya tafsir yang saya gunakan yaitu tafsir Al-Maraghi yang merupakan karya monumental dari ulama Mesir yaitu Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Nah, tafsir ini tuh dikenal karena pendekatannya yang rasional, kontekstual, dan menyentuh problematika secara sosial secara langsung. Al-Maraghi juga banyak memberikan penekanan pada aspek keadilan sosial termasuk dalam membahas tema tentang poligami ini. Nah, adapun poin yang kedua, penafsiran Al-Maraghi terhadap salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 3, yang mana dalam tafsirnya yang berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim atau bagaimana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Nah, dalam tafsirnya ini Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini tuh turun dalam konteks banyaknya wanita dan anak yatim setelah peperangan. Nah, laki-laki ingin menikahi anak yatim demi hartanya, diingatkan untuk tidak berlaku zalim atau tidak berlaku tidak adil. Karena itu mereka dianjurkan untuk menikahi wanita lain dengan batasan yang maksimal 4 orang istri dan wajib berlaku adil. Nah, terus tapi Al-Maraghi juga menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud itu tidak hanya dalam pembagian materi, namun juga kasih sayang, perhatian, dan perlakuan. Karena itu beliau menyebut bahwa monogami lebih aman dan lebih ideal bagi kebanyakan manusia karena sulitnya memenuhi syarat keadilan secara menyeluruh. Nah, adapun ketiga yakni respon ilmiah terhadap penafsiran Al-Maraghi, yaitu penafsiran Al-Maraghi itu memperlihatkan pendekatan yang seimbang antara teks dan konteks. Ia juga tidak mengharamkan poligami, namun membatasi ruangnya dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam konteks modern, penekanan Al-Maraghi terhadap aspek keadilan itu sangat relevan karena praktik poligami yang tidak memenuhi prinsip tersebut seringkali justru membawa kemudorotan. Adapun juga respon dari ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh bahkan menyebutkan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang lebih sesuai dengan maqasid syariat atau tujuan syariat, yaitu menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga. Nah, dalam hal ini tafsir Al-Maraghi menunjukkan konsistensi dengan nilai universal Islam tentang keadilan dan dalam perlindungan terhadap perempuan. Nah, jadi kesimpulannya, tafsir Al-Maraghi ini memberikan penafsiran yang
komprehensif dan kontekstual mengenai asas perkawinan dalam Islam. Poligami itu dibolehkan dengan syarat keadilan yang ketat, sedangkan monogami tetap menjadi pilihan utama. Dalam realitas sosial kontemporer, pertafsiran ini juga menjadi dasar kuat untuk mendorong praktik perkawinan yang sehat dan keadilannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.